Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Adi Andra di Menara Langit Museum Arsitek Andreas Napoleon. Ini kita akan membaca beberapa ayat yang tadi saya baca, yang saya pikir saya coba pelajari artinya. Ini juz 9 Al-A'raf surat ke-7 ayat 114 sampai 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Ini terjemahannya ada Fir'aun menjawab. Ini padahal di sini nggak ada kata-kata Fir'aun ini. Ini penyesatan yang besar. Qala ini katakan na'am ya wa innakum, sesungguhnya laminal muqarrabin, ya sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang muqarrabin, ini didekatkan kepada Rob ini. Jadi kalau ada kata Fir'aunnya jadi jauh artinya ini. Jadi kita itu diminta mengatakan bahwa kita laminal ini apa? Didekatkan kepada Rob gitu. Qalu ya Musa imman tulqiya wa imman nakuna nanul ulqin. Nah ini baru alih-alih kan, qalu. Di sini nggak ada kata-kata alisir. Qalu, katakan. Lalu ya Musa, hai Musa, kamukah yang akan melempar lebih dahulu ataukah kami yang akan melemparkan? Mungkin. Qala alqu falamma alqu saharu a'yunan nasi wasatar abuhum waja'u bisihrin azim. Qolaku, enggak ada kata Musanya, enggak ada, ini kola aja. Dijawab, lemparkanlah. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar. Sihir ini samar artinya, penyamaran.
Wa auhayna ila Musa an alqi asok wa izai ya talaqafu ma ya'fikun wa azhaina ila Musa wa auhayna diilhamkan haina, jadi dapat ide gitu. Musa, lemparkan tongkatmu, maka sekonyong-konyong Musa an alki asoka ini banyak dipakai India, melempar bahasanya. Melempar ini sebetulnya asoka ini ya bisa kita cari nanti dengan bahasa yang lain. Wa idza talqafu ma ya'fikun, maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka lempar. Wa idza hiya talqafu ma ya'fikun, jadi enggak ada cerita ular ini dari mana ini. Jadi itu cerita ular itu tukang sihir, ular-ular itu ya dari Eropa, cerita-cerita Eropa yang menjadi pemahaman orang terhadap penafsiran kitab ini. Jadi kalau kita baca dengan kata-kata konteksnya, kita akan melihat beberapa kejanggalan yang enggak cocok dengan bahasa asli dan terjemahan. Jadi sihir ini penyamaran. Jadi penyamaran itu hilang gitu. Bukan menelan, bukan ceritanya ular menelan ular seperti yang kita tahu selama ini. Tongkat itu kan bisa digambarkan dengan iman. Iman yang benar itu bisa jelas antara yang tipuan dengan yang asli gitu. Wa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun, karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Kan jadi tongkat itu membenarkan, tongkat itu ya pegangan yang benar maksudnya. Wa khulibu nalika wan qolabu saghirin, maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Wa ulqiyas saratu sajidin, dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, mereka berkata, kami beriman kepada Rabbil Alamin. Nah ini penekanannya pada beriman kepada Rabbil Alamin. Jadi, dan ini enggak ada di rukun iman, ini kan perlu ditanya. Berarti konsep rukun iman yang ada hari ini dari mana? Apa dari kitab ini atau karangan orang-orang Eropa lagi? Ya mudah-mudahan kita bisa iqra, berpikir, ya tafakarun, mempelajari kitab petunjuk ini dari pangkal sampai akhir, kita baca terjemahannya. Mudah-mudahan
sedikit demi sedikit kita akan mendapat hikmah seumur hidup kita, sehingga kita tidak tersesat, apalagi dimurkai oleh pencipta. Itulah jalan yang diberi nikmat, jalan yang tahu benar salah, dapat furqan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di warung kopi Hari Tua. Salamun alhamdulillahirabbil alamin.